Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walaupun negeri ini sedang dilanda wabah flu dan batuk. Tapi mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan serta pokoknya selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku, saya sudah berhari-hari bahkan sudah 1 minggu ya, sudah 1 minggu ini ada tidak mengkomentari tentang apa yang terjadi di negeri ini. Ternyata masih banyak sekali sesuatu yang terjadi yang mengkacaukan batin ini, sehingga akal waras kita pun menjadi ikut terganggu gara-gara banyak sekali orang-orang ini melakukan kebodohan. Termasuk siapa nih? Banten hadir Gus, siap ya, ayo Banten hadir, semuanya hadir, boleh hadir semuanya ya. Iya. Pada malam ini adalah temanya bukan bela azan tetapi bela setan. Memang sebetulnya mereka ini bukan bela azan. Kamu mau bela azan apa yang mau dibela gitu? Azan kamu mau dibela itu. Aneh, lucu dan imut-imut ya. Bela azan. Oh, bela azan, bukan bela setan. Bela setan kali. Iya, bela setan. Ya, waalaikumsalam hadir ya dari Pencot ya. Ada dari mana lagi nih? Ada dari setan amis ya, oke ya. Ada setan dari mana lagi? Silakan hadir semuanya, para setan-setan yang mau hadir silakan, ayo. Aduh, siapa ini? Waduh, ya, rame. Pak Arya, saya hadir. Si Drun sholat mengaruk ngekruk di mobil salah kaprah. Iya, memang mereka bukan bela azan tapi bela setan. Hancur setan amis ya, memang setan amis kamu ya. Ya sekalian saya dibantu ya sobat-sobat ya, supaya saya biar lebih fit lagi, keringatnya biar keluar. Ini baru sebentar saya berteriak sedikit sudah keringatnya langsung mengocor ya. Bogor hadir dari Pak Sardi, silakan hadir. Dari siapa lagi nih? Dari Ria Jana juga hadir. Ada dari si Supanggi, sehat selalu ya Supanggi ya. Bukan bela Islam tapi bela yang bayar Gus ya gitu ya. Tapi ini bukan bela azan ya kali ini, tapi belanya bela setan ya. Jangan lelah untuk bersuara Gus, saya akan tetap bersuara. Tenang aja, saya akan tetap bersuara. Di sini ada Pak Marjoko hadir ya dari Pak Marjoko hadir Gus, hurra katanya ya, dari Tangi Turu ke Lampi Surabaya hadir Gus, siap ya. Jogja hadir Gus, monggo Pinara. Ya, di sini juga ada dari Mbak Jafar juga, konsumsi madu dan kurma Gus. Saya sudah beli kurma, saya sudah beli madu. Cuman kurmanya kayaknya kurma KW bukan KW1 ya. Karena kalau kurma KW1 itu biasanya yang dapat dari umroh atau dari langsung dari Mekah ya. Ini saya beli di toko ini, toko Al Atlas itu. Jadi adanya kurma yang KW kayaknya. Adanya itu. Madu saya udah pakai madu. Tapi alhamdulillah keringat saya udah keluar. Ya berarti ciri-cirinya udah mau sehat ini. Saya lagi suruh orang dulu ini buat beli rokok sama bikin kopi. Nanti saya akan coba merokok sambil ngopi, kalau memang enak sekali dan isapannya juga sahdu ya berarti saya udah normal 100% ya. Di sini ada Alor ya, horas bah, tak makan beras makan gabah ya. Dari Pak Sunarto di sini Lamongan hadir Gus, siap. Di sini ada dari Turbel ya dari Malaysia hadir. Di sini juga ada dari Stephen Johannes ya, malam Stephen Johannes Gunena ya, salam perjuangan dari Johan Cimahi Jabar, siap. Pokoknya di sini ada Pencot juga yang selalu menyuarakan hora ya. Di sini ada dari channel Jabat Gus Arya Cirebon, siap hadir ya. Di sini ada Ilhamuddin, sehat terus Gus, Brebes hadir ya. Insyaallah saya akan selalu sehat terus ya. Makasih atas doanya yang penting. Di sini ada dari Is Rismayani ya, Is ya. Rekoneng hadir coy. Yana orai ya. Dari Marelang ya. Di sini ada dari Dewa Maya. Di sini ada dari Pendi Pratama, hora Gus, hora PTN. Di sini ada Ria Jana, siapa setan Gus? Setannya itu yang sok-sok membela azan. Azan nggak perlu dibela guys. Ngapain bela-bela, itu yang bela setan itu ya. Dorong ada yang ngadir Gus, siap. Wong Bejo Jombang ngadir, siap. Monggo Pinara silakan.
Saudaraku sekarang begini ya. Kita amati selalu mereka ini, apalagi nih ya, ini sekelas dari orang dari MUI Pusat. Ini sekelas pengurus MUI Pusat. Ya, bukan ngurusi tentang umat yang baik, bagaimana menjadi seorang majelis ulama yang sportif, tetapi malah salah satu pengurus MUI ikut-ikutan demo. Ada apa ini dengan demo? Iya, mungkin ya lantaran karena terhalusinasi kali ya. Terhalusinasi supaya syukur-syukur dia demo, dari pengurus MUI ikutan demo, siapa tahu menteri agamanya ini bisa diganti. Yang namanya Gus Yakut ini menteri agamanya diganti, lalu diganti oleh MUI. Ngambil menterinya dari orang MUI. Lo ngimpi kali ya. Lo ngimpi. Menteri agama di demo, alibinya bela azan. Ini bukan bela azan tapi bela setan namanya. Keangkara murkaan isinya. Isinya hanya menggibah, isinya hanya teriak-teriak, provokasi. Ini kan udah jelas jalan-jalannya setan, bukan bela-bela azan. Apa yang bude bela? Emang azan sedang dikriminalisasi? Emangnya azan ini sedang dilarang? Emangnya azan ini sedang ditumbangkan? Emangnya azan ini sudah diusir? Lu goblok aja. Goblok. Ya. Orang-orang seperti itu saudara goblok sudah. Makanya nggak usah ikut-ikutan sosok bela-bela agama, sosok bela azan, sosok bela-bela Al-Quran. Sejatinya ketika Islam dibela oleh orang-orang yang sok bela agama tetapi tidak mengerti bagaimana caranya beragama dengan baik, maka tunggu kerusakan. Ya. Yang bela agama orang yang tidak berilmu. Coba. Yang bela azan orang yang tidak berilmu. Maka kalau diterus-teruskan, tunggulah kehancuran Islam, saudara. Lalu siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan ya mereka. Entek-entek yang suka bela setan. Berkedoknya bela azan. Sok-sokan bela agama. Ini kan salah. Ya Allah, sangat memalukan. Ketika seorang pengurus MUI ikutan mengkomando demo, setelah sholat dipertontonkan salah rukuknya, awal niatnya riya, akhirnya dipermalukan sama Allah. Kamu tahu nggak, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu adalah syirik. Orang-orang yang kemarin demo itu adalah mereka sedang melakukan kesirikan, walaupun syirik kecil. Syirik. Sholat hanya demi dipandang, sholat hanya penting hanya untuk dilihat manusia. Sholat hanya supaya baik dilihat oleh insan, oleh manusia biasa. Ini adalah perbuatan-perbuatan riya, saudaraku. Ketika perbuatan-perbuatan riya ini terus dilakukan, maka kesirikan yang hakiki yang ia terima. Riya, saudara. Syirik kecil itu termasuk. Keriyaan itu syirik kecil. Ya. Berarti mereka, terima kasih. Berarti mereka sedang meneruskan yang namanya kesirikan, saudaraku. Inilah orang-orang bodoh. Bodoh. Aku mau cobain rokok. Kayaknya enak ini rokok nih. Waduh, koreknya. Kakak, ambilin korek. Korek. Iya dong. Sama asbak dong. Saya itu yakin
Apa yang saya sampaikan dari dulu sampai sekarang, walaupun mereka dikemas pakai jubah sekalipun, mereka kemas pakai agama sekalipun, mereka terlihat suci sekalipun, lama kelamaan Allah akan tunjukkan, Allah akan permalukan satu persatu, saudara. Satu persatu Allah akan ungkap kebusukan mereka. Satu persatu Allah akan ungkap kebiadaban mereka, saudara. Itu pasti. Awalnya kan begini, awalnya ini seorang menteri memberikan sebuah aturan himbauan. Ini demi menjaga keharmonisan, kerukunan, toleransi. Awalnya ya, bahwa yang perlu diatur adalah alat pengerasnya atau toaknya. Jadi biar apa? Kadang-kadang umat muslim sendiri mereka sedang melakukan kesirikan kecil alias riya. Mereka membuat toa-toa itu keras-kerasan, guys. Ini serius saya ngomong nih, serius saya. Saya serius seserius-seriusnya. Dan ini sangat mengganggu kuping saya. Saya sampaikan, ini sangat mengganggu kuping saya. Saya protes. Saya protes. Lu mau azan sejebol-jebolnya tenggorokan kamu, monggo. Tetapi ketika kamu azan menggunakan toa keras-kerasan, di mana ibu saya yang sudah tua kadang-kadang sakit, giginya sakit, ini sangat terganggu berjam-jam bahkan, saudara. Disitulah keriaan mereka, orang-orang yang punya musola, yang pengelola musola masjid ini keras-kerasan kalau pakai toa. Pokoknya tanda-tanda riya, tanda-tanda riya. Mereka sedang melakukan riya. Riya itu apa? Riya itu bagian daripada syirik, ya. Riya ini loh, toa gua keras nih, ya. Yang tadinya adzan ini digunakan untuk syiar, ketika menggunakan alat pengeras ini menjadi sebab muasabnya hal yang tidak baik, mengganggu kenyamanan. Copot yakut ngimpi lu. Lalu karena keresahan di masyarakat ini kan karena tidak ada aturan itu ya. Lama kelamaan tidak ada aturan itu, seenaknya sendiri ketika diatur, saudara. Ketika diatur sama menteri bahwa tidak ada ya yang namanya statementnya Menteri Agama mengatur adzan, itu nggak ada. Adzan itu nggak perlu diatur. Mengatur volume toa, ributnya santero. Ini para bajingan ribut, wah ya Allah, mau dibilang menjalik, langsung demo bersilet-silet, bahkan ya, demonya bersilet-silet, saudara. Padahal yang diatur itu adalah toa. Ingat, toa bukanlah satu alur dengan yang namanya adzan. Adzan ya adzan, alat pengeras suara ya alat pengeras suara, bedain. Tanpa alat pengeras suara toa pun tetap adzan. Toa bukan bagian daripada adzan. Ingat baik-baik. Tetapi toa bagian daripada tradisi. Itu toa. Volumenya diatur yang pas. Awal mulanya kan itu, saudara. Maunya menteri digoreng sama setan-setan yang membenci dengan adzan, digoreng seolah-olah ya ini tafsiran dari orang-orang yang menerima, katanya Menteri Agama melarang adzan, Menteri Agama ngatur adzan, Menteri Agama melarang adzan, Menteri Agama ingin merubah-rubah adzan, Menteri Agama langsung digoreng sama si bajingan yang sok-sok agamis, sok-sok bela agama, sok-sok bela-bela adzan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak berilmu, saudara. Ingat, ketika orang-orang yang sok-sok membela agama itu
dilanjutkan dengan kesok-sokannya, maka tunggu kehancuran Islam, saudaraku. Tunggu kehancuran. Gua sih tahu semangat juangnya untuk bela agama sih, gua ngerti, keren deh, keren pokoknya. Tetapi mereka orang-orang yang tidak mau belajar tentang agama, ya kayak begitu hasilnya. Semangatnya luar biasa, saya aspirasi, tetapi kebodohannya sehingga melupakan ajaran agama, ini loh yang jadi masalah. Ya kan? Aku tak sambil seruput kopi dulu ya. Alhamdulillah. MUI ikut-ikutan, saudara. MUI ikut-ikutan. Mulai dari elektronik ada sertifikasinya halal dan haram. Mulai dari film ada halal dan haramnya. Kayak makanan aja ya, ngeri ya. Ini MUI sudah kaya, udah sukses untuk jual sertifikasi halal dan haram, sudah cukup. Bukan haramnya, bukan sih, sertifikasi halal yang dia jual. Kalau haram sih nggak ada yang minta, sertifikasi haram nggak ada. Kali jodoh sertifikasinya itu halal apa haram? Pasti kamu jawab haram dong, karena tempat pelacuran. Ngapain yang bubarin malah orang yang kalian cap kafir? Kenapa yang bubarin dulu itu kali jodoh itu malah yang kalian cap kafir yang membubarkan, tetapi mereka orang-orang yang berjubah putih yang pasukannya seperti pasukan langit. Makanya jangan sok-sok jual kalau nggak mau dibeli. Jangan sok suci kalian. Bela agama, wih, semangatnya tadi sudah saya acungin ya, semangatnya untuk bela agama luar biasa. Tetapi ketika kamu membela agama tidak menggunakan ilmu, maka Islam tunggulah kehancuran, saudara. Tunggulah kehancuran Islam ketika Islam dibela oleh orang-orang bodoh yang tidak mengerti didikasi agama, saudara. Bubar, Islam bisa bubar kalau caranya kayak begini. Itulah mereka sejatinya, orang-orang yang menistakan agama itu yang manusia-manusia bergedes seperti itu. Yang sok-sokan demo, yang ngakunya dari MUI atau pengurus MUI, lalu dia sholatnya di panggung, melakukan keriaan, kesombongan, saudara. Sombong itu riya namanya. Itu namanya syirik kecil, saudara. Melakukan sholat di panggung, di mobil, ada alat DJ-nya sambil nengkreng begini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini bukan Bilal, ini bukan mubalik. Kalau ada mubalik pun harus ikut berjamaah seharusnya. Goblok, aku kok geram delok kelakuan kadun. Jengkel aku. Ini Islam ini jadi rusak gara-gara mereka yang sok-sok bela agama tetapi tidak menggunakan ilmu agama. Mbak kalian itu jangan goblok hanya gara-gara kalau pilpres. Tunggu aja cuma 10 tahun. Ini juga sudah waktu jatuh tempo. 2024 jatuh jet temponya habis. Presidennya wajib diganti, sabar. Tapi nggak segila itu kali, pas saya rukuknya sampai 2 kali, Allahu Akbar. Ada DJ-nya yang ini, Allahu Akbar lagi. Kok bisa 2 kali? Nah ini sangat memalukan. Ini apa artinya, saudara? Ini bukan hanya ditonton oleh orang banyak, tetapi ini sengaja Allah bukakan aib mereka. Allah yang buka aibnya itu.
bukan malah dimuliakan sama Allah, tetapi dijatuhkan kemuliaannya, dibukakan aibnya kadrun-kadrun ini. Sok bela-bela agama. Setuju saya dengan semangatnya yang berkobar-kobar berani mati. Wah, setuju. Walaupun di medsos, walaupun rame-rame ya, setuju. Jiwanya, mentalnya, wah setuju. Walaupun rame-rame beraninya, nggak apa-apa. Ya, semangatnya bela agama setuju. Tapi nol ilmu agama. Maka saya ingat ada sebuah hadis ya yang mengatakan nanti kelak ketika agama ini dibela oleh orang-orang yang bodoh yang tidak mumpuni keagamaannya, maka tunggulah kehancuran agama Islam, saudara. Hancur. Hancur. Serius, hancur. Hari gini drone ribut ayo masalah agama aja hanya untuk mengganti presiden, hanya untuk mengganti menteri, hanya untuk gradasi menteri agama Yakut. Gara-gara kamu nggak suka sama Gus Yakut karena rezim, gara-gara kamu nggak suka sama Jokowi gara-gara rezim, semua kamu balut dengan agama untuk menyalahkan seseorang, hanya untuk menuntut seseorang. Emang nggak ada alat yang lain lebih ampuh gitu kecuali agama? Perasaan agama kok lebih ampuh daripada AK-47? Agama perasaan kok lebih ampuh daripada rudalnya Rusia punya paten. Heran saya sama kamu drone. Warasmu kapan? Ngusai aku tak juga sapu tangan dia. Nah, kayaknya ini cukup ini. Iya. Aku tak nangis dulu. Ledanya anakku. Sehingga aku ngomong gitu. Maka saya ingat betul saudaraku, ketika agama ini dibela oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak mengerti ilmu agama, maka tunggulah kehancuran Islam, saudara. Kowe mengandel cangkemku yo monggo, ora yo ora PTN. Ora PTN babar belas yakin. Saya pikir itu lip sync itu hanya ada di TikTok aja, saudara. Saya pikir yang namanya lip sync itu ada di TikTok. Ternyata yang namanya mereka bela azan, ternyata lip syncnya juga azan. Mereka ketika sholat itu, namanya kantor Kemenak itu kan dekat dengan Masjid Istiqlal, saudara. Betul nggak? Katanya bela azan, saudara. Kenapa dia setelah kedengaran azan sholat asar dari Masjid Istiqlal yang begitu merdunya suaranya, keras tapi merdu, saudara. Mereka tidak datang berbondong-bondong ke masjid, malah membuat kerusakan. Ibadah sebaik-baiknya ibadah adalah di tempat ibadah yang sudah disediakan. Masjid Istiqlalnya kosong, di jalanan dibuat sholat, itu pun pakai lip sync kayak main TikTok. Iki kan goblok. Ini namanya pamer. Ini namanya riya, saudara. Ini namanya, kalau sudah riya berarti namanya syirik, saudara. Syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil salah satunya adalah itu tadi, adzan ketika ingin pamer dilihat oleh manusia, itu syirik. Pamer, udah pamer sholat ruku salahkan, goblok meneh pengurus MUI. Udah kok loro ya. Astagfirullahaladzim. Aku ke aslinya iki loro. Saya itu aslinya itu ndak enak badan saya. Saya pengen istirahat full penuh 1 minggu. Ternyata koyo beritanya aneh-aneh, ada orang yang gila stres bela-bela adan loh. Adan kok dibela sampai bersilit-silit. Aku kadang-kadang ya Allah, ora tega. Nganti aku keringetan, guys. Bener keringet segarku keluar semua. Mudah-mudahan dengan seperti ini saya sembuh ya. Doanya saudara ya. Alhamdulillah. Ngeri.
yang namanya sholat, azan itu kan panggilan untuk sholat. Maka waktu kemarin saya sudah pernah jelaskan, saya itu beda seperti kalian. Kalau saya dengar azan itu, saya langsung minggat, gak pakai lama. Kalau kamu azan, kamu dengerin, kamu tiktokin, kamu lip singin sambil begini kakinya nengkreng di mobil, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini kita terus model apa kayak ono azan, kayak main lip sync, kayak main TikTok. Kalau saya mendengar azan, saya minggat. Kalau saya nggak minggat di musola, saya minggat ke kamar mandi nyari air wudhu. Itu saya mengajarkan kepada keluarga saya pun sama seperti itu. Apa ya kurang canggih zaman saiki? Ya, apa kurang enak zaman sekarang? Nggak seperti zaman dulu, di zamannya Soeharto kita itu nggak punya apa-apa. Kita handphone nggak ada, alarm kita nggak punya, yang punya alarm hanya anak-anak mami, anak-anak orang kaya. Sekarang kita semua kalau cuman masalah azan diingatkan waktunya subuh, mungkin masih ada alarm nanti bunyimu tati tuti kayak begitu. Bunyi bikin panas kupingmu. Kalau kamu niatnya mau sholat, kalau memang kamu yakin itu volume azan itu dipelankan yang normal, takut nggak kedengeran, cepat pulih Gus, semangat. Nggih, terima kasih atas doanya ya. Inilah mereka orang-orang bajingan yang selalu mengatasnamakan agama. Makanya saya sering bilang dari dulu, ketika agama dibela oleh orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham ilmu agama, maka tunggulah kehancuran Islam, saudara. Bodar gue. Bodar. Islam itu dipermalukan oleh begundal-begundal seperti itu, saudara. Sangat memalukan. Sapu tangannya pakai ais selendang buat gendong anak saya. Tunggu kehancuran Islam ketika Islam dibela oleh orang-orang bodoh seperti itu, saudara. Jadi mohon maaf saudara, ini memang cara karakter saya kalau ngomong kayak begini. Saya nggak bisa ngomong halus. Saya ini seorang wali. Jadi kalau ngomong itu ya bloto suko apa adanya. Wali kan tahu sendiri saudara, kalau wali itu kan nggak takut siapa-siapa. Apa yang dikatakan oleh wali itu adalah hak. Jadi nek ngomong itu ya nggak ada settingan, nggak ada lip sync, nggak ada tulisan-tulisan, nggak ada narasi yang disiapkan, nggak ada. Pokoknya ini langsung karomanya dari Allah. Itu langsung karomanya dari Allah. Jadi nggak pakai sandiwara, nggak pak. Bloto suku apa adanya kalau ngomong ya seperti ini. Jadi mohon maaf saudaraku ya. Arya wali, saya wali. Kalau nggak percaya tanya sama netizen di sini. Orang semuanya tahu kalau saya itu adalah seorang wali. Santri-santri waliku banyak di sini. Kalau nggak percaya tanya sama netizen. Siapa santri-santri kalian? Santri-santri saya, kalian absen di sini. Banyak, kalian jangan kaget. Karomah saya sangat banyak sekali. Saya nyocot begini aja teroris besok ditangkap. Itu karomah saya. Hati-hati. Gus Arya wali, betul Gus Arya wali itu. Lihatin. Saya itu wali, jangan macam-macam kalian. Tuh Gus Arya wali itu, lihat. Lihat, ini karena kewalian saya. Yang bilang wali itu mereka. Saya hanya ngikutin saja apa kata mereka kan. Ini namanya bukan sombong, tapi ngepasin. Maksudku ngomong kayak begini biar kadrun tobat guys. Siapa yang meragukan saya Gus-Gusan? Bukan Gus asli. Siapa? Ayo ngomong di sini. Semua perlu irisan gue.
Wali, hahaha, wali ya, wali saya. Maka kadrun-kadrun itu ketika mendengar bahwa saya ini wali, mereka langsung kelojotan. Kenapa? Mereka ingin menghapuskan dari kata-kata dulu para wali. Wali para dulu, syiar para wali, saudaraku, dulu katanya hoak. Itu hanya sebuah dongeng kata mereka. Maka ketika saya ngomong wali di sini, mereka langsung kaum-kaum takfirin, mereka kaum-kaum bodoh yang suka menjelma, sok bela-bela agama, langsung meriang ketika saya nyebut wali. Lihatin aja. Ini kaum takfir. Mereka anti dengan namanya wali, saudara. Tetapi kalau mereka dengar suaranya wali band, ikut nyanyi. Aku mohon kau namu saat ku ketika dia ada konser wali band ikut. Ketika dulu ada syiar para wali dihinakan, dilecehkan, dianggap dongeng, matamu suwek. Ketika saya ngomong, saya menyebut saya adalah seorang wali, kelojotan. Mau demo saya, demo tak kasih alamat saya. Dari dulu saya di sini kalau mau demo aja sini, tak tunggu, tak perotoli untuk musisan siji-siji. Aku itu di wong wali kok mau sokon wedi karo kowe. Wali itu gak takut sama manusia biasa, enggak. Seorang wali itu yang ditakuti kepada siapa? Sama-sama Allah doang. Sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali kok wedi ambe raimu, cok. Ora wedi ora. Jadi saudara-saudaraku, maka hati-hatilah yang disebut oleh pihak BNPT, ciri-ciri orang-orang radikal, ustadz-ustadz radikal itu perlu dicermati, saudara. Bahayanya radikalisme itu ya seperti itu. Beda paham, membenci pemerintahan, ingin makan kepada pemerintahan yang tidak sejalan dengan mereka akan dikafir-kafirkan, akan dihalalkan darahnya. Orang mereka yang mencintai terhadap NKRI, apalagi ingat saudaraku, untuk para pendakwah, para kiai, para alim, para ulama yang pro terhadap pemerintah pasti akan difitnah sebagai ulama-ulama penjilat, saudara. Ingat, ini adalah satu konsep untuk mematahkan orang-orang mereka kadrun ini, untuk menumbangkan, untuk mencemarkan ulama kiai yang dekat dengan pemerintah akan difitnah seperti itu. Ulama yang sejuk ceramahnya, kiai yang mendamaikan, kiai-kiai ulama para habaib yang ingin mempersatukan dengan santun, dengan baik, malah difitnah seolah-olah penjilat rezim. Miris sekali saudaraku, miris. Wong-wong nek model kaya ngono kuwi, upama aku kiyaine tak tapuki cangkeme, saudara. Tenan nek wani ngomong ngarepan ngono kuwi. Jengkelan. Ngerti bahasa, saudara. Ya, gen kupengnya gen jok krungu. Bahayanya radikal ya seperti itu, saudara. Ingat, Suriah hancur hanya gara-gara apa, saudaraku? Paham yang menyesatkan seperti itu. Gara-gara paham. Maka Indonesia ini harus tetap bersatu, saudara. Jangan sampai kita mau disusupi oleh paham-paham seperti itu. Termasuk paham-paham kadrun ini hampir 1 senti lagi mendekati paham-paham radikalisme intoleran orangnya, saudara. Maka umat muslim di seluruh dunia harus kompak ikut memerangi yang namanya paham-paham kadrun. Karena kadrun itu udah jelas. Kalau radikal itu udah jelas-jelas kadrun, kalau kadrun itu belum tentu radikal, baru setengah radikal. Jadi belum keciri. Ini yang lebih berhati-hati, lebih berbahaya, saudaraku. Harus hati-hati kita semua. Sangat-sangat berbahaya. Mau tidak mau kita harus sikat mereka. Jangan pernah kasih kendor, jangan pernah kita kasih ruang, apalagi suruh ceramah di panggung-panggung nih orang-orang ustadz-ustadz radikal, kiai-kiai radikal.
yang sangat membenci pemerintahan, yang suka mentogut-togutkan pemerintahan, yang suka mengharam-haramkan wayang, yang suka mengharam-haramkan maulid Nabi, yang suka mengharam-haramkan rupaku. Ya, rupaku diharam-haramkan juga, kurang ajar sama mereka. Bajingan mereka. Ya. Jangan takut sama mereka. Semua saya backup saudaraku, perangi mereka. Semua saya backup. Ingat, saya backup saudaraku. Semua saya backup, jangan takut. Saya backup semuanya. Saya backup. Pakai doa. Pekalongan hadir Gus, siap. Asmi, keringatku ndudu jos guys. Neng kene terus kebes. Kaosku. Mudah-mudahan malam ini saya perang narasi di sini saya langsung sembuh besok ya. Sehat langsung full. Ya. Lah ya wong dapurane MUI. Pengurus MUI sudah enak-enak ngurusi sertifikasi halal dan haram. Lah kayak melu-melu demo. Mungkin terhalusinasi kalau nanti menaknya Yakut nanti diturunin sama Jokowi tidak jadi menteri, mungkin dia yang akan gantiin jadi menteri keles. Halo. Tidak ada dasar kalian untuk menurunkan itu menteri agama. Tidak ada alasan. Apa alasan apa? Alasan azan yang disewa, yang disamakan dengan gonggongan anjing, itu rakyat kelakuanmu semua yang membuat. Tidak ada yang namanya menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Itu yang menyamakan gonggongan anjing sebetulnya adalah kalian kadrun aslinya. Bukan Menak, bukan. Toh itu pun sudah diklarifikasi. Tidak ada membahas pengeras suara, membahas alat pengeras suara. Diibaratkan kalau pengeras suara ini terlalu kenceng kan, Anda coba lihat di komplek. Kalau ada suara gonggongan anjing saling bersahutan, ini kan sangat mengganggu. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah otaknya kadrun, suka salah memahami. Karena apa? Kebencian saudara, kebencian. Kebencian kadrun ini sudah sampai umbun-umbun. Upama mate orang sing layat. Kadron itu umpama modar, orang nasi layat saudara. Sopo sing layat? Sangat mengerikan saudaraku. Loh, makanya MUI itu dari dulu sudah mulai dari pengurusnya itu terlibat terorisme. Loh ini MUI, saya lo kritik betul MUI ini. MUI ini sarang apa? Ingat di lembagamu. Ada itu menggunakan nama sebuah lembaga yang ada emblem-emblemnya tentang umat. Ada emblem-emblem istilah nama agama. Ada ulamanya. Ini keren, harusnya dijaga. Ini MUI ini sudah disusupi paham-paham teroris, sudah disusupi paham-paham kadrun, sudah jelas-jelas berpolitik. Sekarang ngoyo malah salah sholat, bela azan. Sejatinya mereka bukan bela azan saudaraku, tetapi mereka adalah membela setan. Mereka bukan bela azan. Apa yang mau dibela? Emang ada yang melarang azan? Otak pikiranmu itu yang salah. Ya. Aku udah tidak bisa mikir gara-gara ngomong karo kadrun nih. MUI itu dulu buatan di era Soeharto. Ayo untuk kepentingan politik, saudara. Ya. Ayo kepentingan politik. Ya. Mereka bukan bela-bela azan, tapi mereka bela nafsu setan. Maka ketika dia berpolitik, kejahatan itu dia terapkan. Dia mau demo bersilet-silet, tak tunggu silitmu mana, tak tunggu. Nah, demo bersilet-silet sana. Saya tunggu berapa kali. Buat pemerintahan jangan pernah rubah, biarkan saja mereka demo bersilit-silit. Kita mau hitung coba ada berapa kali. Buat pemerintahan. Selama mereka tidak anarkis demonya, lanjut. Cuekin aja Pak. Mereka kalau anarkis tangkep aja Pak. Tangkepin aja itu mereka yang demo itu.
kebangetan loh. Ya. Ini MUI ini sarang. Ini buat atensi juga untuk pemerintah ya. MUI ini sarang. Densus 88 lebih bijak lagi Pak. Lebih diatensi lagi tuh Densus 88, banyak sekali itu. Orang-orang MUI di dalamnya yang terlibat jaringan terorisme. Orang-orang yang terkait dalam afiliasi ke Ansarud-Daulah banyak. Orang-orang Hizbut Tahrir banyak. XX-nya tetapi pahamnya sama. Sama itu Pak. Atensi Pak. Selidiki lagi, dikembangkan, tangkepin aja satu-satu. Kebiasaan orang-orang seperti itu. Saya yakin kalau Anda menjadi orang Islam yang nasionalis, yang ada di sebuah lembaga negara yaitu Majelis Ulama Indonesia, saya yakin hadir untuk Indonesia. Tetapi mereka lembaga yang dibalik sebuah lembaga negara, tetapi kalau malah membenci pemerintahan, membenci negaranya sendiri, berarti mereka adalah setan. Yes. Aku ngomong kayak begini di penjara nggak guys? Duh, nanti saya di penjara ya. Aduh, serem sekali. Kasus nggak nih saya ngomong kayak begini? Aku nggak inget ya guys, aku lagi sakit ya. Nggak sadar ngomong kayak begini, nggak apa-apa ya. Aduh. Baru ngerokok sebatang kok rasanya nggak enak. Aman ya guys, aku ngomong kayak begini ada yang ngelaporin nggak kira-kira? Aman ya? Fakta kan, apa yang saya sampaikan adalah fakta, bukan halu. Kalau kalian ada orang dari MUI nonton apa yang saya sampaikan, saya ngomong seperti ini, saya punya data. Apa yang saya sampaikan di sini adalah fakta. Saya tidak takut dengan siapapun, intervensi dari manapun. Kalau Anda sebagai pengurus ingin memperbaiki MUI, perbaiki dengan baik. Ya, singkirkan itu yang namanya paham-paham itu, yang tidak jelas, yang merusak tatanan bangsa kita. Saya adalah salah satu pemilik negeri ini. MUI jangan macam-macam loh, jangan macam-macam. Arya jelmaan Fir'aun. Oh, tahu saja kalau saya jelmaan Fir'aun. Tahu aja kalau saya jelmaan Fir'aun. Kalau komentar di sini yang buruk-buruk dijaga. Saya ini seorang wali. Hati-hati komentar kalian. Hati-hati. Saya ini wali ya. Hati-hati kalian. Hati-hati kalau komen di sini. Saya wali, mau kualat kalian? Gak mau kan? Hati-hati, jangan komentar yang tidak. Iya bener tuh. Sudah basah guys. Sudah basah semua ya. Terima kasih. Besok dilanjut lagi. Saya mau istirahat dulu. Mohon doanya. Ya, nanti dilanjut lagi besok. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap bermanfaat dengan bermacam-macam karakter ya. Yang nggak suka ya jangan didengerin. Memang bahasa saya kasar begini udah karakter. Ya saya hanya ingin mengkritik aja ini MUI, kadrun ini biadab sekali soalnya. Apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan. Ya.
mudah-mudahan bermanfaat. Yang nggak bermanfaat jangan diambil ya saudara ya. Itu aja sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.